Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Jamaah umat rahimahullah, di hari Jumat ini mari kita senantiasa menjalankan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya, sehingga kita masih berkumpul kembali bersama di tempat ini, tempat yang penuh barokah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjauhi segala larangannya, dengan menjalankan segala perintahnya. Kita selalu memperbaiki diri kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah umat rahimahumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita segala karunia-Nya, kepada kita khususnya diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang tidak ada lagi Nabi sesudah beliau. Kelahiran Nabi SAW bukan lahir begitu saja seperti manusia lainnya, tetapi kelahiran Nabi Muhammad SAW penuh dengan rencana Allah. Misalnya kematian ayah beliau sebelum beliau lahir, kepergiannya ke pedesaan menjauhi ibunya, serta ketidakmampuannya membaca dan menulis merupakan strategi yang dipersiapkan Tuhan kepada beliau untuk dijadikan utusannya kepada seluruh umat manusia kelak. Bahkan pemilihan hal tertentu yang berkaitan dengan beliau bukanlah kebetulan. Misalnya bulan lahir, Hijriah, dan wafat Nabi Muhammad pada bulan Rabiul Awal ini musim bunga. Nama beliau Muhammad yang artinya terpuji. Ayah beliau yang bernama Abdullah, hamba Allah. Ibunya Aminah yang memberi rasa aman. Kakeknya yang bergelar Abdul Muthalib bernama Syaibah, orang tua yang bijaksana. Sedangkan yang membantu ibu
dan sempurna dan sehat. Serta yang menyusukannya adalah Halimah Asy-Syaikhiah Sa'diyah yang lapang dada dan mujur. Semuanya mengisyaratkan keistimewaan berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Makna nama-nama tersebut memiliki kaitan yang erat dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jamaah Jumat rahimahumullah. Sebagai manusia, Nabi Muhammad SAW mendapat pujian baik dari kalangan kaum muslimin, juga mendapat pujian dari orang-orang kafir. Misalnya orang-orang kafir yang bernama Thomas Charlie. Beliau menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling hebat dengan menggunakan tolak ukur pahlawanannya. Begitu juga dengan orang kafir bernama Markus Dor yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Buddha dan Nabi Isa alaihissalam dengan tolak ukur keberanian moral, juga Nazmul dalam bukunya Muhammad al-Rasul al-Risalah dengan tolak ukur metode pembuktian ajarannya. Orang kafir yang bernama Michael Hart dalam bukunya tentang 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh dalam sejarah, maka Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling berpengaruh di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga saat ini. Inilah bukti firman Allah dalam surat Al-Syura atau surat Al-Nashr ayat 4. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Pujian-pujian tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan pujian Allah yang khusus untuk buat Nabi Muhammad SAW, yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, dalam surat Al-Qalam ayat 4. Karena itu pula sebagian ulama tafsir menyimpulkan bahwa pastilah Nabi Muhammad SAW telah meneladani sifat-sifat terpuji para nabi sebelum beliau. Jamaah Jumat rahimahumullah. Apabila kita membaca kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, kita akan mengetahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam dikenal sebagai seorang yang gigih dan tabah dalam berdakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai seorang yang amat pemurah serta amat tekun bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai nabi yang amat menonjolkan rasa syukur serta penghargaannya terhadap nikmat Allah. Nabi Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam adalah nabi-nabi yang berupaya menghindari kenikmatan dunia demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam terkenal gagah dan amat bersyukur dalam nikmat dan bersabar menahan cobaan. Nabi Yunus alaihissalam diketahui sebagai nabi yang amat khusyuk ketika berdoa. Nabi Musa alaihissalam terbukti sebagai nabi yang berani dan memiliki ketegasan. Nabi Harun alaihissalam sebaliknya adalah nabi yang penuh dengan kelemah lembutan dan semua sifat-sifat keistimewaan mereka yang semuanya itu terkumpul pada diri Nabi Muhammad SAW. Begitu juga sikap Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW, bahwa dari penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ditemukan bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama mereka seperti ya Adam, ya Musa, ya Isa dan sebagainya. Tetapi terhadap Nabi Muhammad SAW, Allah SWT sering memanggilnya dengan panggilan kemuliaan, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, atau memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang mesra seperti ya ayuhal mudatsir atau ya ayuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Dalam hal ini dapat dimengerti bahwa mengapa Al-Quran berpesan kepada kaum mukmin, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagiannya yang lain. Jamaah Jumat rahimahumullah, disadari sepenuhnya bahwa uraian tentang Nabi Muhammad SAW amat panjang yang dapat diperoleh secara tersirat maupun tersurat dalam Al-Quran maupun dari sunnah, riwayat dan pandangan para pakar. Tidak mungkin seorang
dapat menjangkau dan menguraikan seluruhnya. Karena itu sungguh tepat kesimpulan yang diberikan oleh penyair Al-Busiri, yang artinya batas pengetahuan tentang beliau hanya bahwa beliau adalah seorang manusia dan bahwa beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah seluruhnya. Beliau adalah manusia seperti manusia lain dalam naluri, fungsi fisik dan kebutuhannya, tetapi bukan dalam sifat-sifat dan keagungannya, karena beliau mendapat bimbingan Tuhan dan kedudukan istimewa di sisinya. Sedang yang lain tidak demikian. Seperti halnya permata adalah jenis batu yang sama jenisnya dengan batu yang di jalan, tetapi dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh batu-batu lain. Jamaah Jumat rahimahumullah, dari uraian tersebut wajarlah apabila kita sebagai kaum muslimin berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak butuh selawat, tetapi kitalah yang butuh selawat kepada beliau. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW berjanji bahwa barang siapa berselawat kepada beliau 1 kali, maka Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Beliau tidak rugi bila kita tidak berselawat kepadanya, sebab Allah dan para malaikat yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-qurar. Ibadallah ittaqullah ta'ala min sima'il ladhi wa huduril khabar fantahu amma nahakum anhu mazjar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyatin jinni wa insihi faqala ta'ala mukhbiran alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil nahjil qawim wa radallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatil sahabati wa tabi'in wa tabi'in
للتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدة هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.